setiap ibadah, kebaktian sektor, kebaktian week, kebaktian daerah, kebaktian lunggu. Baca dengan baik nas itu, itulah yang dilakukan oleh Ezra kepada bangsa itu. Dan bangsa itu menerima seluruh firman yang disampaikan oleh Ezra. Demikian Alkitab berbicara kepada kita. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Regar, untuk renungan hari ini. Kita berpantun dulu. Di Jakarta naik Metro Mini. Metro Mininya menuju Taman Mini. Teruslah berkarya di bulan Mei, plus minus pekerjaan harus diamini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ezra, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dapat dipastikan bahwa di setiap ibadah, kebaktian sektor, kebaktian week, kebaktian daerah, kebaktian lunggu, apalagi di dalam setiap ibadah minggu, kalimat yang berkata atau berbunyi, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya pasti terdengar, terutama setelah pembacaan setiap firman Tuhan. Mertua ma natumangihon hatani debata jala naupeopsa, katanya dalam bahasa Batak. Lebih tajam lagi Rasul Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perilaku itu sama juga ibarat seseorang hanya belajar teori menyetir mobil tanpa pernah memegang setir dan mengemudikan mobil. Dia tahu semua rambu-rambu lalu lintas dan seluruh aturan jalan raya, tetapi tidak pernah duduk di belakang setir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Ezra dan Nehemia adalah dua nabi yang sekaligus bergerak dalam membangun Israel pada abad ke-5 paskah kembalinya Israel dari pembuangan Babel. Ezra berperan sebagai ahli kitab. Ezra bertugas untuk meneliti setiap kitab, kemudian menuliskan kembali kitab-kitab yang rusak yang pernah terdengar di seantero Israel. Sementara Nabi Nehemia berperan sebagai ahli organisasi dan arsitek pembangunan untuk merestorasi kembali seluruh bangunan di Israel yang rusak, terutama untuk merancang kembali pembangunan bait suci yang telah hancur. Dalam nas ini Ezra tanpa kenal lelah terus meneliti dan mengajarkan Taurat Tuhan kepada Israel yang pulang dari pembuangan Babel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang memiliki kitab suci Alkitab, kita memang perlu untuk meneliti atau mengeksegese firman Tuhan untuk kita ketahui dan untuk kita imani. Tetapi bagi kaum awam seperti Bapak, Ibu, dan saudara pendengar firman ini, yang esensial dan mendasar yang perlu kita lakukan sebagai pemeran teolog kaum awam adalah membaca Alkitab dengan baik dan benar saja sudah cukup. Karena dengan membaca yang benar dalam bahasa Batak, membaca yang benar dalam bahasa Indonesia, dan membaca yang benar dalam bahasa Inggris,
sudah sangat membantu kita memahami pesan teks tersebut. Dengan membaca teks yang benar, maka teks itu sendiri sudah menjelaskan kepada kita apa yang akan diinginkan dari kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak perlu gantungkan ambisimu untuk meneliti atau mengeksegesinya dengan melibatkan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tidak perlu Bapak Ibu. Cukup baca yang benar, intonasi yang benar, teks itu sudah berbicara langsung kepadamu. Masa kini banyak juga pengkhotbah dan bahkan pendeta atau mungkin saya di dalamnya kurang fasih membaca yang benar, intonasi yang benar, sehingga pendengar bisa gelisah dengan pembacaan saya. Maka tegur dan doakanlah saya agar semakin baik untuk membaca dan mengeja teks itu dengan benar, agar pesan teks dapat mendarat dalam telinga saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari belajar dan terus membaca teks Alkitab tanpa harus memusingkan diri dengan menelitinya, karena sudah ada para teolog untuk menelitinya. Baca dengan baik nas itu, maka nas itu sendiri yang berbicara kepada kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra kepada bangsa itu. Dan bangsa itu menerima seluruh firman yang disampaikan oleh Ezra. Demikian Alkitab berbicara kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu melalui Nabi Ezra yang sungguh-sungguh meneliti dan mengajarkan kitab Taurat Tuhan dulu kepada Israel. Dan sekarang kami sudah memiliki Alkitab di rumah kami, bahkan di telepon seluler Android kami sudah ada tersedia. Untuk itu kami membacanya dengan baik-baik, membacanya dengan benar, tanpa harus mengeksegesinya, sudah cukup untuk kami imani dan amini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tekun membacanya, dan kalau ada yang kurang kami pahami, kami dapat bertanya kepada orang yang tepat, atau bahkan pelayan atau pendeta di gereja kami masing-masing. Bapa di surga Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu kiranya Tuhan menolong memberkati mereka dalam satu hari ini melakukan aktivitasnya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang baik yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan dan tidak membuat susah masyarakat banyak. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang percaya kepadamu ya Yesus Kristus di setiap tempat di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Dan berkatilah negara kami, sehingga negara kami juga selalu aman, sentosa, dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Berkati pemimpin presiden sampai tingkat terendah untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mengajarkan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang beraktivitas, yang bekerja satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Horas.